Halo semuanya, berjumpa lagi dalam bahasan materi genetik. Ya, materi genetika, lanjutan dari pelajaran yang sebelumnya. Materi genetik ini nanti akan membahas tentang yang pertama adalah ini kromosom. Pertama adalah kromosom. Ini kromosom. Kemudian nanti akan dibahas yaitu sintesis protein. Nah, kromosom sendiri ini nanti terdiri dari DNA dan RNA. Sedangkan pada sintesis protein nanti yaitu tentang transkripsi dan translasi. Nah, kita bahas sekarang yaitu mengenai kromosom. Nah, kita tahu ke di dalam sel ini terdapat inti sel ya atau nukleus ya. Di sini terdapat inti sel atau nukleus. Dan di dalam inti sel ini terdapat kromosom. Nah, di dalam kromosom inilah nanti terdapat untayan-untayan kromatid ya, yang terdiri dari protein histon yang jika dianalisis atau ditarik ini nanti ternyata akan mengandung gen-gen. Inilah ya yang berbentuk double helix. Kromosom sendiri berbagai tipe. Yang pertama ini adalah tipe yang telosentrik. Ini tipe-tipe kromosom berdasarkan letak sentromer ya, sentromernya. Ada yang telosentrik ya, seperti ini telosentrik. Ya, kalau ini adalah akrosentrik di mana lengannya hanya kecil saja seperti ini. Sedangkan ini submetasentrik. Dan ini adalah kromosom yang metasentrik. Bentuknya seperti X seperti ini. Kromosom manusia itu terdiri dari 46 kromosom. Ya, 46 kromosom di mana setiap kromosom itu berpasangan. Ya, sama, pria dan wanita. Perbedaannya terletak pada kromosom kelamin. Jadi dia ya yang pertama itu adalah kromosom tubuh atau disebut dengan autosom. Itu sebanyak 22 pasang. Untuk laki-laki 22 pasang, untuk wanita juga ya, untuk wanita juga 22 pasang. Ini untuk yang laki-laki ya. Untuk yang laki-laki. Sedangkan yang membedakan adalah pada kromosom seks. Kita lihat di sini, ini pada pria ini tidak sama bentuknya. Ini dia berbentuk X, sedangkan ini seperti Y ya. Makanya disebut dia kromosom X dan Y. Sedangkan kalau pada perempuan itu kromosomnya bentuknya sama. Itu sebabnya dikatakan kromosom pada kelamin wanita itu adalah XX. Jadi 22 pasang kromosom tubuh dan 1 pasang pada kromosom seks atau gonosom. Ini gonosom 1 pasang pada laki-laki, gonosom 1 pasang pada wanita. Sedangkan pada autosom atau kromosom pada tubuh itu 22 pasang. Kromosom pada setiap organisme itu berbeda. Ini dia pada manusia itu adalah 46 buah atau 23 pasang. Pada simpanse 48 dan seterusnya. Ya, kita bisa nanti ini dilihat perbedaannya. Ini pada lalat buah hanya 8 ya, Drosophila melanogaster. Jadi kalau ini adalah 23 pasang ya, 23 pasang dia. Kalau simpanse ini berarti
24 pasang. Dan seterusnya. Ya, kita lihat kalau pada tumbuh-tumbuhan, misalnya kacang polong ini 14. Berarti ini adalah 7 pasang. Ya, dan seterusnya ya. Nah, jadi setiap organisme itu memiliki jumlah kromosom yang berbeda-beda di setiap organisme atau makhluk hidup. Nah, dalam kromosom ini nanti seperti dikatakan tadi, kromosom ini mengandung ya untaian benang kromatid yang berpilin di lengan-lengan kromosom ini. Dan kalau dia direntangkan, dia nanti ini berbentuk double helix ya, berbentuk double helix seperti ini. Ya, pita ganda. Ya, pita ganda seperti ini. Pita ganda seperti ini atau double helix. Nah, DNA adalah materi genetik yang membawa informasi yang dapat diturunkan. Jadi DNA inilah tempat ya susunan informasi yang dapat diturunkan kepada keturunannya. Ya, sudah dikatakan tadi di dalam sel manusia, DNA itu bisa ditemukan selain di dalam inti sel, ditemukan juga di dalam mitokondria. Kita saksikan video berikut. Ya, ini dia di dalam inti sel terdapat kromosom-kromosom yang membawa yaitu DNA, untaian DNA yang berbentuk double helix yang tersimpan di dalam kromosom yang terdiri dari ya gula dan fosfat serta juga basa-basa nitrogen. Nanti kita akan bahas ya gen-gen inilah yang terdapat di dalam pita double helix ini tadi. Ya, itu di dalam inti sel. Ya, terdapat genom-genom atau gen-gen manusia yang ada di dalam inti sel itu tadi. Nah, kita lanjutkan tadi yaitu tentang DNA tadi. Nah, materi genetik itu sendiri terdiri dari dua, ya, DNA, deoksiribosonukleik asid atau asam deoksiribosonukleat, ya, atau ADN atau DNA. Kemudian RNA. RNA adalah ribosonukleik asid atau asam ribosonukleat, ya. ARN atau RNA sendiri ada 3 ya, rRNA, tRNA, dan mRNA. Ini nanti akan dibahas pada sintesa protein atau sintesis protein. Nah, kita lihat perbedaan DNA dan RNA. DNA dari segi strukturnya dia berbentuk double helix atau pita ganda. Sedangkan struktur RNA ini yang sebelah sini, RNA itu adalah single helix atau pita tunggal. Nah, itu bedanya. Kemudian DNA ini berada pada kromosom. Dan kromosom itu tadi berada di inti sel atau nukleus. Sedangkan RNA ini berada tempatnya ini di ribosom. Jadi tempatnya juga berbeda. Ya. Kemudian basa-basa nitrogen, kalau di DNA basa nitrogen itu terdiri dari 3, guanin, sitosin, dan timin. Ya. Timin. Jadi guanin, ya, sitosin, dan timin. Ini dia basa-basa nitrogen yang terdapat di DNA. Sedangkan yang ada di RNA ini, ya, basa nitrogennya itu guanin, sitosin, dan urasil. Jadi yang berbeda adalah di basa nitrogen yaitu ya kalau di RNA itu urasil, sedangkan kalau di
DNA itu ada basa nitrogennya adalah timin. Jadi di sini perbedaannya. Jadi urasil tidak ada di DNA, sedangkan timin tidak ditemukan di RNA. Kalau guanin, sitosin sama-sama DNA dan RNA itu punya, gitu. Kita lihat dia, ini dia 3 penyusun dasar molekul DNA dan RNA. Yang pertama tadi basa nitrogennya, ya, protein basa nitrogennya purin itu guanin, adenin, timin, dan sitosin. Ya, itu dia basa nitrogennya. Kemudian komponen penyusun DNA yang kedua adalah gula pentosa dan yang ketiga adalah fosfat. Jadi basa nitrogen, gula pentosa, dan fosfat. Itulah yang menyusun, ya, DNA dan RNA. Ini dia fosfat, ya. Ini dia gula pentosa dan basa nitrogen. Ya, jadi 1 fosfat, ya, 1 gula pentosa dan 1 basa nitrogen. Ini disebut 1 nukleotida. Jadi 1 nukleotida terdiri dari 1 fosfat tambah 1 gula pentosa ditambah 1 basa nitrogen. Ini disebut 1 nukleotida. Ya, ini dia susunan DNA dengan beberapa nukleotida yang dihubungkan oleh ikatan hidrogen. Ya, ini adalah 1 fosfat. Ya, ini 1 fosfat. Ya, ini gula pentosa dan ini adalah basa nitrogen. Basa nitrogen ini sitosin berpasangan dengan guanin. Ya, guanin berpasangan dengan sitosin. Ya, guanin berpasangan dengan sitosin yang diikat oleh ikatan hidrogen. Adenin berpasangan dengan timin. Ya, berpasangan dengan timin. Timin berpasangan dengan adenin. Itu selalu pasangan mereka. Nah, ini coba kita hitung sudah berapa nukleotida, ya. Yang di sebelah kanan berapa nukleotida? 1 fosfat, 1 gula pentosa, dan 1 basa nitrogen. Ini 1 nukleotida. Ini 1 fosfat, 1 gula pentosa, dan 1 basa nitrogen. Ini nukleotida yang kedua. Ini 1 fosfat, 1 gula pentosa, dan 1 basa nitrogen. Ini 3 nukleotida. Ya, 1 fosfat tambah 1 gula pentosa tambah 1 basa nitrogen. Ini yang keempat. Ya, jadi 4 di sebelah kiri dan 4 di sebelah kanan. Ya, jumlahnya ini yang ada di gambar ini adalah 4 di kiri, 4 di kanan, ya, 4 nukleotida, 4 di sebelah kanan. Berarti jumlahnya ada 8. Ada 8 nukleotida yang menyusun ikatan, yang menyusun DNA. Jadi DNA adalah kumpulan dari beberapa nukleotida. Kalau di gambar ini dia 8 nukleotida. Ya, ini 1 nukleotida terdiri dari 1 fosfat, 1 gula pentosa, dan 1 basa nitrogen. Di mana tadi basa nitrogen itu sitosin berpasangan dengan guanin. Ya, guanin berpasangan dengan sitosin. Adenin dengan timin, timin dengan adenin. Itu pasangan basa nitrogennya. Ya, ini tadi, ya, 1 fosfat, 1 gula pentosa, dan 1 basa nitrogen. Katakan ini misalnya timin, ini berpasangan dengan adenin. Ya, adenin. Ini gula pentosa, ini fosfat. Nah, yang saya gambar ini ada 2 nukleotida. Ya, ini 1, lalu ini nukleotida yang kedua. Ya, inilah dia sudah 1. Ini berarti adalah 2 nukleotida.
ya, nukleotida. Demikian anak-anak, terima kasih. Kita akan bertemu di bahasan sintesa protein. Terima kasih.